Bismillahirrahmanirrahim. Babul mashi ala khufaini, utawi iki kubab jelasake musab muzaloro. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu'a fahwaitu li'angsiya khufaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih. Wali arba'ati anhu ilan nasa'iyya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khufi wa asfalahu wa fi isnadihi lu'fun. Anil Mughirah kacerita saking sahabat Mughirah ibnu Syu'bah putra lanange Syu'bah radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Mughirah. Qala matur sapa Mughirah bin Syu'bah, kuntu ana sapa ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam semertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wassalamualaikum rahmat keselamatan. Fatawaddu'a mongko wudu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahwa itu mongko tumurun sapa ingsun. Fahwa itu mongko ndiluk sapa ingsun liang zia supaya nyento nyopot sapa ingsun khufaihi ing sepatu lorone Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, tak ninggalo sira huma ing karone khufaini. Fa ini mongko satemene ingsun adkhaltuhu iku manjingake sapa ingsun huma ing karone khufaini tahirataini iku hale kang suci karone. Famasaha mongko ngusap sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihima ing atase karone khufaini. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wal arba'ati lan iku kedue Imam papat anhu saking Al-Mughirah ilan Nasa'i kejaba Imam Nasa'i utawi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufi wasfalahu. Anan nabiyya setuhne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha iku ngusap sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal khufi ing atase dhuwure khuf wa asfalahu lan ngisore khuf wa fi isnadi lan iku ing dalem sanate Nasai lofun opo apes. Jadi bab selanjutnya dari kitab Thahara adalah mashu alal khufain, yaitu mengusap kedua sepatu. Mengusap kedua sepatu itu boleh dan menjadi kesepakatan bersama para imam mazhab. Jadi keempat imam mazhab, yaitu Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Imam Hambali itu mempunyai kesepakatan bahwa boleh mengusap sepatu. Jadi jika seseorang itu selalu memakai sepatu itu ada keringanan, jadi boleh tidak dilepas. Sholat memakai sepatu boleh. Hadis yang pertama dari bab ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah
Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata bahwa saya pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi akan wudhu. Akhirnya saya itu membungkukkan badan untuk melepas kedua sepatu Nabi Muhammad SAW. Mau saya lepaskan, lalu Nabi bersabda, jangan kau lepaskan, biarkan saja, karena sesungguhnya saya memasukkan kedua kaki saya di khuf tersebut itu dalam keadaan suci. Kemudian Nabi mengusap khuf tersebut. Kesimpulannya apa? Jadi begini, ketika kita memakai sepatu, ini sepatu kulit. Nah, sepatu kulit dulu itu semuanya kulit, tidak seperti sekarang sepatu kulit atasnya tok, bawahnya karet. Tidak, dulu itu semua memutar ya, kulit semua. Jadi misalkan begini, kalau kita memakai sepatu, nah, sebelum memakai sepatu itu kita dalam keadaan suci, maka ketika akan melakukan sholat dan memakai sepatu itu cukup sepatunya itu diusap. Ada yang mengatakan sebanyak tiga kali diusap atasnya dan bawahnya, seperti pada riwayat Imam 4 kecuali Imam Nasai dengan sanad yang agak lemah, yaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufi wa asfalahu, 'alal khufi wa asfalahu. Jadi Nabi mengusap kedua sepatunya itu, mengusap atas dan bawahnya. Tapi kalau dalam keadaan suci, misalkan memasukkan kedua kakinya ke dalam sepatu dalam keadaan suci. Kalau tidak suci, ya tidak boleh. Harus dilepas dulu. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Wa an Aliin lan kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Sayyidina Ali. Kala matur sapa Sayyidina Ali, laukana lamuno ono adinu opo agama biroi iku kelawan akal, lakana mongko nyekti ono asfal khufi opo ngisore sepatu, aula iku le utama bil mashi kelawan den usap, min a'lahu tinimbang dhuwure khuf. Wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibareng rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atas Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Yamsahu hale ngusap sapa Rasulullah ala zahiri khufaihi ing atase jabane sepatune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus.
Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang sangat bagus dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu berkata bahwa kalaupun umpama agama itu berdasarkan akal, maka tentulah mengusap bawah sepatu itu lebih baik daripada mengusap atasnya sepatu. Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah SAW mengusap sepatunya. Jadi maksud hadis ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau agama didasarkan pada akal, tentu kemauan akal itu apa yang terlihat bagus itu yang sesuai. Misalkan mengusap dua sepatu misalkan, kalau mengusap atasnya kan ya nggak mungkin, yang dipakai jalan itu kan yang bawahnya, yang terkena, yang bersentuhan dengan tanah itu kan bawahnya. Mestinya yang diusap dengan air itu kan yang bawahnya, bukan yang atasnya. Itu kalau logika, kalau bermain logika seperti itu. Jadi yang kotor yang diusap, bukan yang atasnya. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan lagi bahwa Sayyidina Ali pernah melihat Nabi mengusap bagian luar dari sepatunya. Jadi Sayyidina Ali pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengusap bagian luar sepatunya. Wa an Sufyan bin Asalin Wa an Sufyan bin Asalin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla tangzi'a khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min wa'idin wa baulin wa naumin. Akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Wa an Safwan bin Asalin lan kacerita saking Safwan bin Asal. Kala matur sapa Safwan bin Asal, kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ing atase Nabi. Wassalam lan rahmat keselamatan. Ya muru iku perintah sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ing kita rupane perintah idza kunna nalikane ana sapa kita safaron iku wong kang lelungan. Ala tangzia ing nyento ora nyopot sapa kita. Ala nangzia ing nyento ora nyopot sapa kita khifafana ing sepatu kita. Salah satu yamin ing dalem suwene telu pira-pira dina walayaliyahunna lan pira-pira wengine salah satu ayam. Illa min janabatin kejaba nalikane ngadepi jenabat. Walakin lan tetapine la yang zi'u khifafana iku min hoitin saking buang air besar wa paulin lan pipis wa naumin lan turu. Akhrajang riwayatake ing hadis An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi
walafdhu lafate lahu iku kedue Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah wa sahaha lan benerake sapa Imam Tirmidzi lan Imam Ibnu Khuzaimah ing hadis. Hadis selanjutnya tentang khuf adalah diriwayatkan dari Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah dari Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal itu berkata bahwa dulu Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita, yaitu ketika kita bepergian selama 3 hari 3 malam, janganlah melepas sepatunya. Jadi ketika seseorang melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam, maka tidak usah melepas sepatunya untuk melakukan sholat, kecuali kalau dalam keadaan jenabat atau dalam keadaan junub, itu harus dilepas dulu untuk mandi. Sedangkan yang dimaksud tidak boleh dilepas itu ya ketika buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur. Itu tidak dilepas, tidak apa-apa. Jadi sepatunya tetap dipakai. Meskipun buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur. Jadi tetap langsung boleh dipakai sholat. Kenapa kok boleh langsung dipakai sholat? Karena orang dulu itu ketika bepergian jauh itu selalu menggunakan sepatu dari kulit. Nah, sepatu dari kulit tersebut kalau dalam bahasa Arab disebut khuf. Syarat memakainya kalau dalam keadaan suci berarti selama perjalanan 3 hari 3 malam tersebut tidak usah dilepas, cukup diusap dengan air ketika wudhu. Jadi ketika wudhu sampai dengan membasuh kaki dan mata kaki itu cukup mengusap khuf saja. Jadi yang membatalkan memakai khuf itu jenabat. Kalau buang air besar, buang air kecil, tidur itu tidak membatalkan memakai khuf. Yang membatalkan sekali lagi adalah jenabat. Kalau jenabat dilepas, lalu mandi jenabat itu. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi, yakni fil mashi 'alal khuffaini, akhrajahu Muslimun. Wan Aliyin lan kacerita saking Sayyidina Ali ibni Abi Thalib putra lanange Abi Thalib. Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jala ndadekake Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi paring rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ing atase Nabi. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Salah satu yamin ing dalem telu pira-pira dina, walayaliyahuna lan wengine salah satu ayamin lil musafiri kedua wong kang lelungan, wa yauman lan sedina walailatan lan suwengi lil mukimi kedua wong kang manggon, yakni ngersake sapa ingsun fil mashi ing dalem ngusap alal khuffaini ing atase muza loro.
akhrajang riwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi telah menentukan 3 hari 3 malam bagi orang-orang yang bepergian. Lalu 1 hari 1 malam bagi orang yang menetap, yaitu ketika mengusap sepatu. Jadi hukum mengusap sepatu itu begini. Ketika kita dalam keadaan suci lalu memakai sepatu, itu nanti dalam perjalanan selama 3 hari itu boleh tidak melepas sepatu, cukup diusap saja ketika membasuh kaki. Ketika untuk membasuh kaki itu diganti dengan mengusap sepatu. Itu kalau kita memasukkan kaki kita dalam keadaan suci. Nah, bagi orang yang bepergian jauh itu 3 hari. Jadi setelah bepergian jauh itu ada waktu senggang 3 hari untuk tetap memakai sepatu. Lalu setelah itu tambah 1 hari lagi, kan sudah menetap 3 hari sudah menetap, berarti 1 hari 1 malamnya itu bagi orang yang mungkin. Jadi orang yang sudah tinggal selama 1 hari 1 malam itu masih dikasih kesempatan mengusap sepatu. Setelah itu sudah tidak boleh, harus dilepas. Mengusap sepatu itu seperti itu. Yang perlu diingat lagi, itu khuf, itu sepatu kulit. Nah, yang kita pakai sekarang ini kan bahannya kan sudah campuran. Nah, sepatu kulit itu kalau padat itu debu tidak bisa masuk ke dalam sepatu. Jadi padat betul. Berbeda dengan sepatu yang sekarang. Biarpun kulit tapi kan lubangnya kan lebar. Orang-orang dulu itu sepatunya kan sampai lutut tuh. Sekarang kan tidak itu. Jadi muza itu sepatu yang seperti sepatu but itu, tapi terbuat dari kulit semua. Ya, demikian pembahasan pertama dari hadis Mas'un ala Khufain. Semoga bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Dan mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang pas dan mengarah kepada kesalahan. Semoga diampuni oleh Allah dan dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ahlul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.